kang ala ko ojek karena corona tidak bekerja, neka ajulan gorengan ngaku sepeda engkal karena sepeda engkalnya rusak, titik esok on. Memang ini memang rumahnya mertua. Cuma neka ngerakum orang tua dua neka. Neka kesemangkin ke Tasik nyari kerang tinggi kan nih. Neka. Jualan gorengan ini kan biasanya kak dekat di mana? Kampung, dek Roman, iya. Ane kan melekat di mana? Saya tuh jualannya itu ngambil punya orang. Oh. Nggak pernah bikin sendiri karena Reseller. saya nggak ada modal. Kalau bikin sendiri bisa? Bisa. Alat-alatnya ada? Saya nggak punya. Aku bayar apa, gorengan apa? Kayak tausi, UT. Untungannya berapa, Bu? Ya kadang sehari 21, kadang 23, kadang lek rame 30. Kalau habis ya dikasih. Kalau habis. Oh, ini sepedanya yang dipakai? Iya. Itu Apanya yang rusak itu? itu banyak Bocor. banyak itu udah Iya, harus diganti ya? iya harus diganti dalamnya juga. Kemarin Langsung masukkan anu ini, masukkan bekel di mana yang anu? ada di sini dia ada. Masukkan berapa-berapanya Bilang. kita yang bayar. Bahan-bahannya sampean kalau mau bikin sendiri, kita bantu bahan-bahannya, pulaan nanti di mana. Tinggal sampai Catat. kebutuhannya dicatat nanti. Kalau saya ngambil dari orang maksudnya. Oh iya. Biar keuntungannya lebih. Keuntungannya kan lebih besar biasanya Pak kalau Iya. anu. Karena langsung sampean kan. Iya. Cuma lebih capek. Mana bi dokter nyari kerang lagi. Iya. Mereka pagi Ya celing aset nih kak. kimun sa Padung sehari lu asal. aing de anu ki. Ki. Rata-rata Rata-rata dari hasil kerang mereka. paling petole mah 50 nih kak kadang anu. Soalnya gue Sekalian. ingin nih. Ngojeknya alhamdulillah nih. Wis pokok gula semenjak Februari nih kak pas masukin gaungkan tang anak masuk las hitung SMA nih aku don nih langsung sebajar seragam anu nih wis ada utang ton. Februari tahun yang lalu. Nah, Corona Februari nih corona nih. Gula nyong kebutuhannya sampean dulu. Jadi ditulis. Kemarin saya beri nomor telepon dan gula. Bisa WA, kirim via WA dan gula. AM to the PM, PM to the AM. Eat up your per diem, you just gotta hate them for. If I quit this season, I still be the greatest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita sedang melakukan realisasi pelaksanaan belanja untuk Mbak Ida Agustina bersama Pak Rudi yang tadinya adalah penjual gorengan keliling dengan cara mengambil gorengan-gorengan itu dari banyak orang. Nah, G25 pada saat ini mencoba memandirikan beliau agar penghasilannya lebih banyak. Mbak Agustina sama Mas Rudi ini adalah sepasang suami istri yang menanggung biaya tidak hanya keluarganya sendiri tapi juga kedua orang tua beliau, baik dari Mas Rudi maupun Mbak Agustina. Bagaimana nanti proses demi prosesnya coba kita ikuti sampai tuntas pada hari ini, dan kita ketemu di proses ketika kita mengantarkan beliau ke rumahnya. Ayo ikuti. Was wrong to say I wouldn't change a thing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita sudah melakukan belanja realisasi untuk membantu Mbak Ida dan Mas Rudi yang memang butuh untuk pengembangan jualannya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Mbak Ida yang setiap pagi biasanya ngambil dagangan dari orang, gorengan dari orang, kita mencoba membantu untuk memandirikan agar beliau bisa membuat gorengan sendiri sehingga keuntungannya bisa jauh lebih maksimal. Nah, Mbak Ida dan Mas Rudi ini kita sudah belanja tadi dan bisa kita lihat semua jualannya. Yang terpenting teman-teman sekalian bahwa sepedanya Mbak Ida untuk jualan jalan pagi-pagi keliling untuk jualan gorengannya sudah selesai. Kita bantu di awal karena memang setelah sepeda itu rusak, Mbak Ida keliling dengan berjalan kaki. Beberapa hari yang lalu sudah kita perbaiki dan beliau sudah bisa berjalan, sudah bisa menggunakan sepedanya. Nah, Mbak Ida, biasanya sambian gorengan ini ngambil dari berapa orang? 6. Dari 6 orang ya. Ada berapa macam gorengan? Enggak lebih keras. Sekitar 10-an nggak? 10 macam ya, 10 macam. Nah, Mbak Ida, keuntungan per item, istilahnya ketika jual satu gitu ya, itu keuntungannya sampai berapa per hari? 10.000 dapat satu. Maksudnya 10.000 habisin 10.000. Oh, kulaan 11.000 dapat 1.000 ya? Iya, dapat 1.000. Itu dijual 1.000-an. Iya, Oh, berarti 900 per anunya. per item ya? Iya. Oh. Mbak Ida, ini keuntungan total rata-rata setiap harinya jenengan bisa sampai berapa? Kadang kalau habis 35 mentok. 35 mentok maksimal ya Iya, setiap harinya. iya. Dari pagi sampai jam berapa kira-kira, Mbak? Jam 4:30 berangkat sampai jam 9:30. Setengah 10. Iya. Teman-teman, Mbak Ida ini berangkat 4:30 ngambil ke orang-orang masihan itu ya? Iya, masih ngambil. Nunggu orang-orang lengkap. Nunggu orang-orang goreng. Lantas setelah selesai Mbak Ida ini langsung berangkat keliling untuk jualan ke semua orang. Keliling pakai sepeda lah. Nah, teman-teman, selesainya Mbak Ida ini langsung pulang dan setelah pulang setoran ya. Setoran. Katanya juga jadi apa mencuci ke Ya, kalau jam 1 siang. Oh, jam 1 cuci siang di ya? rumahnya orang. ya, teman-teman selain jualan selesai mulai dari jam 5 selesai jam 10. Setelah itu setoran, mungkin pulang istirahat dan ketemu anaknya. Baru setelah itu jam 1 Mbak Ida mencuci di beberapa Satu orang. mencuci di rumah orang untuk menambah penghasilan beliau. Nah, berikutnya Mbak Ida, kita pada saat survei itu memastikan semua itu gitu. Bahwa keuntungan sangat minim ketika sampean masih ngambil dari orang. Nah, harapan kita ini sebetulnya kan menjadi sebuah modal untuk mengembangkan bagaimana sampean keuntungannya jauh lebih besar. Bagaimana perasaan jenengan setelah bahannya sudah ada, sepedanya sudah ada, kompornya sudah ada, gorengannya sudah ada, sampai ke sendok sutilnya sudah ada gitu. Gimana Mbak Ida? Ya, alhamdulillah sih senang banget udah dibantu. Tapi bisa ya, dalam artian bikin gorengannya itu Insya bisa Allah. ya. Pernah nggak bikin sudah? Dulu pernah. Saya kerja di Surabaya. Kalau masuk siang, saya paginya jualan gorengan. Kalau siang kerja di itu. Selama ini kenapa ngambil dari orang? Kok tidak berinisiatif? Karena saya itu kalau modal sendiri nggak ada. Jadi kalau ngambil-ngambil ke orang kan lumayan lah, hitung-hitung nambah-nambah. Gitu ya. Iya. Teman-teman,
Mbak Ida, Mas Rudi ini juga menanggung kedua orang tuanya yang sama-sama hidup di sini. Mas Rudi yang tadinya ojol karena pandemi COVID-19 memang pada akhirnya harus ada di rumah. Dinamika perkembangan transportasi setelah COVID ini memang sangat berat terutama bagi ojol. Sehingga memang memutuskan ya mencari kerang dan segala macam. Dan penghasilan itu pun tidak cukup hanya untuk dimakan. Ditambah dengan penghasilan maksimal tadi disampaikan bahwa hanya maksimal 35.000 itu jauh dari kebutuhan memenuhi kebutuhannya. Ada berapa tanggungan? 3 tanggungan anak ya, dan 2 orang tua, sangat luar biasa di samping memang menanggung dirinya sendiri. Nah, Mbak Ida, saya dan teman-teman G25 Indonesia, ini G25 Indonesia yang membantu dan kita menyampaikan ke Mbak Ida apapun kebutuhannya yang berhubungan dengan bagaimana memandirikan dan bisa bikin gorengan sendiri sudah kita belikan. Masih ada yang tertinggal nggak? Enggak ada. Sudah semua ya. Kita kan sudah sama-sama pastikan ketika di pasar ya. Semua kebutuhannya terpenuhi. Kompor sudah punya kompor sendiri kan sekarang, kompornya bagus juga. Iya, alhamdulillah. Gorengannya juga ada 2 wajannya 2 besar-besar gitu ya. Ini waktunya kayaknya harus bangun lebih awal Mbak Ida ini. Iya. Karena harus goreng sendiri ya. Iya. Oke. Mbak Ida, singkat saja mungkin ya saya dan teman-teman G25 Indonesia ini ingin tahu sekali lagi perasaannya Mbak Ida ini seperti apa. Ini tantangan karena sampai harus bangun lebih awal dan Mas Rudi harusnya bantu juga ya. Perasaannya bagaimana? Ya, alhamdulillah senang sih. Seneng ya. Teman-teman bagaimana sumringahnya Mbak Ida gitu ya. Bisa dilihat dari wajahnya ada harapan di situ. Harapan besar bagaimana kebutuhan-kebutuhannya bisa terpenuhi. Mungkin bisa saja memang lebih capek. Tetapi capek itu akan tertutupi ketika harapan itu bisa kita wujudkan. Dan insya Allah proses itu sudah berjalan dan Mbak Ida sama Mas Rudi dan keluarga, bapak dan ibunya yang memang sudah sepuh tidak bisa bekerja, insya Allah bisa terpenuhi kebutuhannya. Mbak Ida, G25 ini adalah kumpulan teman-teman pemuda dan orang-orang yang memang peduli. Artinya tidak hanya 1-2 orang, ada banyak anggotanya dan ini meliputi dari berbagai latar belakang dan wilayah. Ada yang dari Jakarta, Surabaya dan mana-mana. Mbak Ida, mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman melalui ini dan saya izin ini juga akan kita upload di YouTube untuk memperjelas kepada mereka bahwa bantuan mereka berikan sudah sampai ke Mbak Ida. Apa yang ingin disampaikan Mbak Ida? Ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Insya Allah saya akan menggunakan sebenar-benarnya untuk menghidupi anak-anak saya. Ya, insya Allah mudah-mudahan yang diberikan bantuannya ini berlipat ganda, digantikan berlipat ganda. Itu aja. Gitu ya. Iya. Teman-teman, bantuan teman-teman, kerja keras para donatur, kerja keras para relawan, sumbangan para donatur sudah sampai. Kita melihat kebahagiaan, kegembiraan, rasa senang yang mungkin tidak bisa diukur dengan apapun, karena itu yang memang sangat berharga gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita akan mewujudkan mimpi banyak orang yang memang masih belum terwujud. Kita akan mewujudkan mimpi banyak orang yang belum terwujud. Ada Mbak Ida yang lain yang insya Allah ketika kita istiqomah kita akan bisa membantu mereka. Demikian, Mbak Ida sudah mendapatkan bantuannya dan insya Allah ke depan kita akan jauh lebih istiqomah. Teman-teman sekalian, ayo kita terus gerakkan keistiqomahan ini, gerakkan semangat kita dan
bahwa kebahagiaan itu adalah tujuan dari semua dari kehidupan ini, dan kita akan membantu banyak orang untuk mewujudkan kebahagiaan itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir saya akan menyampaikan G25 memberikan hati, membangun kemandirian sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan itu tidak banyak, karena gerakan itu